PBI, selamat berjumpa lagi dalam podcast Cakrawala Indonesia. Pada edisi kali ini, buat kami ini adalah edisi yang penuh dengan sentimen emosi karena ini adalah mungkin podcast terakhir kami dengan Pak Dubes. Perlu kami beritahukan juga bahwa Pak Dubes adalah narasumber pertama kami ketika podcast ini dimulai. Jadi menjadi momen sangat emosional buat kami, Bapak. Sahabat PBI, hari ini kita telah hadir di studio kita, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Timor Leste, Bapak Okto Yusmanik. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak karena sudah mendukung berdirinya podcast ini, Bapak. Terima kasih juga sama-sama. Kita juga senang bisa berdirinya podcast ini. Artinya kita bisa memberikan sharing informasi kepada teman-teman, memberikan semangat juga kepada teman-teman, dan sharing ini saya pikir bermanfaat untuk kita semua. Baik, Pak Dubes, hari ini kita akan membahas tentang selama masa tugas Bapak di Timor Leste ini, Bapak. Seperti yang kami ketahui dan publik pun mungkin sudah tahu, sudah begitu banyak hal-hal yang Bapak kerjakan di Timor Leste ini dan semuanya luar biasa, sudah luar biasa selama di Timor Leste ini. Kami sudah merangkum sedikit dari sekian banyak yang telah Bapak kerjakan di sini untuk kita sharing dan kita bagi bersama dengan sahabat podcast kita, Bapak. Izin Bapak, kita mulai dengan awal sebuah pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Bapak menjelang akhir masa jabatan Bapak, jika kita flashback ke belakang, bagaimana Bapak mendefinisikan transformasi hubungan Indonesia dan Timor Leste dari sekedar tetangga dan sekarang menjadi mitra strategis yang tak terpisahkan di berbagai sektor, Bapak. Terima kasih Monaje. Ya, saya juga sebenarnya terharu juga dan ada perasaan beberapa hari lagi saya harus meninggalkan Timor Leste yang kami ini sudah 4 tahun 4 bulan di Timor Leste. Jadi sudah sangat dalam, pengalaman kami di sini sangat banyak dan kedekatan kami dengan teman-teman di sini sangat luar biasa. Tentunya terkait dengan masa akhir tugas kami, hubungan Indonesia dan Timor Leste itu sudah terjalin harmonis sejak tahun 2002. Dan kita seperti tadi sampaikan, kita bukan hanya sekedar tetangga, namun kita memiliki kerjasama yang harmonis, stabil dan konstruktif di segala bidang. Kalau kita lihat dari sisi politik, kedekatan itu nyata. Beberapa kunjungan Perdana Menteri Timor Leste, Pak Sanana Gusmao, kunjungan Bapak Presiden Ramos Horta, dan juga mostly beberapa menteri-menteri ini sudah beberapa kali berkunjung ke Indonesia. Memang masih ada hal-hal pending yang belum kita selesaikan, seperti misalnya perbatasan darat dan maritim yang sekarang dalam proses perundingan. Mungkin rencana juga perundingan pertama sudah dilakukan Desember tahun lalu di Jogja, dan bulan April akan kita lanjutkan perundingan kedua, tempatnya mungkin lagi dikonfirmasi, rencananya di Singapura. Kalau bicara masalah ekonomi, pastinya Indonesia menjadi mitra dagang terbesar ya. Total perdagangan bilateral itu sampai 426 juta dolar. Dan juga dari sisi investasi tentunya Indonesia juga terbesar. Kita punya BUMN Pertamina, Mandiri, BRI, Telkomsel, dan ada juga beberapa perusahaan-perusahaan swasta yang cukup banyak. Kalau dilihat dari yang gampang tercatat kan pastinya BUMN kita. Ini 1,4 miliar dolar, lebih kurang begitu, dan mungkin lebih. Dan pastinya terbesar dari BUMN aja ya, belum masuk ke swasta. Kalau dari people to people contactnya,
kita pastinya diuntungkan dari segi sejarah, geografis dan budaya yang kuat. Ini yang kita lihat di mana perbatasan Timor Leste dengan NTT, saudara-saudara kita bisa berbahasa Indonesia dan digunakan sehari-hari di Timor Leste ini. Dan ribuan anak muda juga banyak sekolah di Indonesia. Dan ini Indonesia menjadi destinasi untuk sekolah-sekolah teman-teman Timor Leste di Indonesia. Dan sebagai puncaknya tahun 2025 itu jadi sejarah ya. Bagaimana Oktober 2025 Timor Leste itu menjadi anggota permanen, anggota tetap dari ASEAN. Dan Indonesia sejak awal itu sudah mendampingi melalui peningkatan kapasitas, pembangunan beberapa sektor yang strategis maupun dukungan di multilateral. Saya kira itu yang bisa saya sharing mengenai apa yang highlight yang bisa saya lakukan. Tapi kalau cerita detail nanti banyak, nanti mesti ada kuliah umum. Ya, makasih. Hai Pak, Bapak, kita tahu bahwa kedutaan besar itu berkedudukan di Dili, dan kita tahu banyak daerah-daerah yang agak secara geografis mungkin tidak bisa selalu dijangkau, seperti Kusi, Suai, dan sebagaimana strategi Bapak untuk memastikan kemudian dan manfaat kerja sama Indonesia agar bisa menyentuh masyarakat tersebut, Bapak. Ya, terima kasih. Tentunya memang keberadaan masyarakat Indonesia ini ada di seluruh distrik dan menyebar, bukan hanya di kota Dili, bukan hanya di perbatasan, even di kampung-kampung di Same, Natarbora, di dalam Kusi, di dalam juga itu banyak orang Indonesia. Dan ini tentu jadi tantangan bagi kami semua, dan untuk itu kami melakukan kunjungan-kunjungan rutin ke distrik, dan itu kami nikmati. Saya sangat menikmati kunjungan-kunjungan saya di distrik, bisa ketemu. Sebenarnya bukan hanya untuk orang Indonesia, dengan teman saudara-saudara Timor Leste juga kita bisa punya keluarga-keluarga baru di distrik ya. Dan kami punya program namanya Warung Konsuler. Warung Konsuler ini kunjungan dari KBRI untuk pelayanan konsuler ke distrik-distrik. Biasanya kami menggandeng warung konsuler ini terpadu dengan kegiatan ekonomi. Ya, jadi antara warung konsuler dan pelayanan terpadu dengan forum bisnis. Jadi kalau kami misalnya saya kunjungan ke Suai atau ke distrik-distrik lain, saya pasti akan membawa teman-teman BUMN juga selain dari KBRI bidang ekonomi untuk mencari peluang-peluang mana yang bisa kita lakukan kerjasama ekonomi. Kalau pelayanan konsuler tentu sudah kita tahu ada pelayanan paspor, ada lapor diri, atau ada masalah-masalah keimigrasian dan konsuler yang bisa kita lakukan. Dan karena memang jangkauan wilayahnya cukup luas dan tersebar, kami juga merangkul tokoh-tokoh masyarakat di distrik-distrik, dan juga kita punya pastor, suster, dan rohaniawan lain. Ya, inilah perpanjangan tangan kami untuk mendengar permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga negara Indonesia di distrik-distrik. Dan ini sangat efektif dan saya lihat sangat membantu. Jadi para pastor dan suster dan tokoh-tokoh masyarakat ini bisa menjadi perpanjangan tangan dari KBRI untuk warga negara yang ada di distrik-distrik. Itu sampai ke pelosok-pelosok saya sampaikan. Di sampai pelosok-pelosok di Same, di pelosoknya di Suai, apalagi di perbatasan Okusi dan Maliana, itu banyak warga negara Indonesia. Baik, Pak. Kita berbicara tentang perbatasan, Pak. Seperti di banyak negara, perbatasan itu selalu, apalagi perbatasan secara darat, Pak, itu selalu terjadi konflik di sana di setiap. Tapi di antara Timor Leste dan Indonesia ini jarang sekali, bahkan tidak ada adanya konflik di sana itu, Pak. Kami ingin tahu apa sih resep atau apa yang Bapak pakai itu untuk agar di perbatasan itu selalu aman, tentram, tapi tetap menjaga kedaulatannya masing-masing, Pak. Iya, pastinya iya, kita diuntungkan ya bahwa perbatasan ini bukan perbatasan secara hukum dan secara keamanan. Ya, kita melihatnya perbatasan itu
dari kacamata sosial dan budaya. Jadi antara teman-teman saudara-saudara kita di batas itu punya kekerabatan, punya suku bahasa yang bersamaan. Mungkin mereka sudah ada kunjungan pernikahan, ada kemalangan atau kelahiran, mereka itu udah saudara ya. Jadi mungkin di perbatasan tempat negara lain berbeda. Kita ini punya karakteristik yang berbeda. Jadi saya pikir ini luar biasa. Dan didukung lagi teman-teman bagian kita Pamtas TNI dan juga dari pihak PNTL yang punya hubungan juga sangat mesra. Jadi tim perbatasan Indonesia dengan tim perbatasan Timor Leste ini punya kolaborasi yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada saling curiga, saling menjaga. Jadi seperti keluarga, hanya mengawasin kalau ada hal-hal yang dimanfaatkan orang-orang yang ilegal ya. Dan semua segmen ini sebenarnya di perbatasan hampir selesai. Hanya ada sedikit yang belum selesai, Noel Besi Citrana dan Subina Oben. Jadi saya pikir ini dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Dan inilah yang kita harapkan, potensi kerjasama ekonominya di batas ini yang mau kita garap ya. Dan kami sudah berusaha untuk menghidupkan kembali fasilitas batas. Jadi di perbatasan itu tidak perlu lagi pakai paspor ya. Jadi untuk masyarakat di perbatasan itu bisa ada pergeseran kunjungan dalam batas-batas yang disepakati bersama dan bisa membeli secara ekonomi, bisa melakukan transaksi untuk kebutuhan pokok kedua belah pihak. Dan pastinya kami sekarang bersyukur bahwa kami tahun 2023 sudah memfasilitasi angkutan lintas batas negara antara rute di Likupang. Nah ini sudah beroperasi, meningkatkan konektivitas ini sekarang sudah dimanfaatkan. Dan selain itu juga kegiatan kita di perbatasan itu cukup banyak. Kita ada cross border marathon run antara Wini Okusi 2024 yang antusiasmenya juga luar biasa. Dan kita juga tahun lalu itu ada cross border culture di Suai. Ini juga termasuk juga ada pacuan kuda dan pertandingan bola juga sering untuk diakusi dengan ini. Jadi teman-teman main bola di satu sisi Indonesia dan Timor Leste ini semuanya memperkuat hubungannya. Sudah bagus tapi kan tetap harus diperkuat dan dipelihara. Ini yang mungkin ini bagian dari soft diplomasi yang harus kita jaga bersama. Nah, kita kembali lagi ke yang awal tadi Bapak bahas tentang peningkatan kemampuan di sektor pendidikan. Kita tahu bahwa di Timor Leste ini banyak sekali alumni Timor Leste yang sudah belajar di Indonesia dan mereka sekarang sudah kembali ke Timor Leste ini. Kami ingin tahu Pak, bagaimana Bapak melihat peran alumni Indonesia tersebut untuk menjadi ambassador Indonesia untuk menjaga hubungan kedua negara di masa yang akan datang. Ya, saya sendiri merasa bangga ya buat teman-teman alumni yang sekolah, teman-teman Timor Leste yang sekolah di Indonesia yang ikut terjun langsung membangun Timor Leste di berbagai bidang. Inilah keinginan kita juga. Jadi teman-teman ini harus kembali ke sini membangun Timor Leste ini. Ada mungkin ratusan juga setiap tahun, bisa 600 untuk dapat beasiswa ke berbagai kota di Indonesia, sekitar 600 setiap satu tahun ya. Dan mungkin totalnya sekarang ada 1.700 yang 1.700 ya. Dan tentunya itu alumni kita udah puluhan ribu dan beberapa kali sekarang udah ada alumni sekolah ya UGM atau ya banyak lah ya, UI atau apa semua udah ada di sini. Dan kita terus dorong ini, mulai dorong bentuknya kita upgrade lagi, mulai ada KKN di sini ya, kemarin dari IPB ada beberapa UNAS juga mulai KKN. Jadi kita upgrade terus ya hubungan untuk bidang pendidikan ini. Pastinya teman-teman alumni ini bisa menjadi duta Indonesia juga di sini. Dalam arti mereka nilai bisa membangun Timor Leste dan kedepannya mereka juga bisa kita harapkan menjadi leader-leader di sini yang
menjaga persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Saya pastinya mengapresiasi kehadiran PBI di sini. Nah, kehadiran PBI ini sebenarnya sebagai jembatan penghubung pemuda-pemudi. Kita maunya ini tempat anak-anak muda Timor Leste kita siapkan menjadi orang-orang yang tangguh, orang yang kuat untuk bangun Timor Leste. Dan kita coba tempat ini untuk belajar bahasa, budaya, pendidikan, dan akses untuk beasiswa juga kita lakukan di sini. Ini nanti kedepannya kita pakai untuk Center of Excellence. Jadi disinilah nanti kita berbagai kegiatan untuk anak muda kita tingkatkan di sini. Karena saya percaya nih anak-anak muda di sini kan hampir 70% dari data statistik. Menurut saya yang saya dapat ya sekitar 60-70%. Dan ini harus jadi orang-orang yang kuat ya. Ini kan bonus demokrasi namanya, demografi. Saya kira itu Pak. Kami yakin bisa Bapak karena PBI sekarang sudah hadir juga Bapak atasi kami yang sangat cakap dan keren Bapak. Jadi kami yakin itu bisa tercapai Bapak. Ya saya bangga karena Pak Atase sekarang kebetulan Profesor Tasrifin ini kan antropolog. Keren, dan dia punya visi ya, punya visi untuk membangun Timor Leste ini yang kita dorong semua. Jadi kita kan kalau istilah kerennya no one left behind. Semua kita maju, semua kita nggak mau Timor Leste ini ketinggalan. Ya. Jadi kita beranjak ke sektor budaya lagi Bapak. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, adanya PBI di sini kan bagus buat diplomasi, soft diplomasi. Kan kita ingin membahas sedikit budaya. Indonesia kan kaya akan musik, film dan kuliner Bapak. Dan sangat diterima di seluruh proses Timor Leste ini. Bagaimana Bapak memanfaatkan fenomena ini agar bukan sekedar menjadi konsumsi, tapi menjadi alat diplomasi untuk membangun rasa saling menghormati antara warga kedua negara Pak? Ya benar sekali ya bahwa soft diplomasi ini salah satu yang paling kelihatan itu budaya ya, karena penting untuk diperkenalkan ke negara lain khususnya Timor Leste. Ada musik, ada film, ada kuliner, itu adalah bahasa universal yang tidak mengenal batas negara, tidak mengenal paspor ya. Jadi saya percaya bahwa kita lihat aja contohnya misalnya makanan Indonesia, nasi goreng, bakso, lalapan. Itu kita bisa lihat bukan hanya di Dili loh, kita ke daerah-daerah juga kita bisa melihat gampang mencarinya. Ya sampai ke pelosok-pelosok ya, sinetron-sinetron Indonesia, film-film Indonesia, tontonan hiburan, itu luar biasa. Saya pikir ini luar biasa di Timor Leste ini. Mungkin saya nggak bisa menemukan di negara lain. Nah kita ini ada acara tahunan juga namanya Indonesian Day yang biasanya kita lakukan setiap tahun ini. Dan ini bisa sampai 10.000 warga ada di Timor Plaza biasanya kita lainnya. Dan yang menyanyi itu, yang berjoget itu justru orang-orang Timur bisa menikmati. Saya sendiri kadang-kadang tidak hafal lagunya, tapi teman-teman kita bawa kemarin Jackson Seran dan Presiden Tijulu yang tampil begitu meriah ya, dan kita senang bisa menghibur teman-teman di sini. Dan ini menunjukkan bahwa adanya kedekatan akar budaya Indonesia yang sangat kental. Jadi saya pikir ini terus kita kuatkan. Jadi antusiasme teman-teman itu bukan sekedar konsumsi hiburan semata sebenarnya, bukan hanya untuk hibur-hibur, tapi ini aset hubungan kita yang sangat berharga ke depan. Musik, film, kuliner menjadi alat diplomasi yang ampuh dari kedua belah pihak untuk membangun citra positif dan sekaligus menumbuhkan rasa persaudaraan antara Timor Leste dan Indonesia. Dan ini Pak, tadi di awal pembahasan Bapak sempat menyinggung tentang kehadiran BUMN dan beberapa usaha di Timor Leste. Kami ingin tahu Pak, bagaimana BUMN di bawah kepemimpinan Bapak selama di Timor Leste ini bisa berkontribusi membangun infrastruktur dan ekonomi di Timor Leste secara inklusif dan saling menguntungkan Pak. Ya benar. Saya setuju itu ya, bahwa BUMN dan BUMS ini bagian daripada pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan di Timor Leste. Makanya kita selalu ingatkan teman-teman
BUMN dan BUMS. Di sini bukan hanya sekedar mencari profit, cari cuan, tapi kita untuk memberikan sesuatu warna di Timor Leste ini, untuk membangun Timor Leste. Dan pastinya ini sangat vital di Timor Leste. Dan seperti Pertamina itu udah ada di sini sejak zaman tim-tim dulu sudah ada di sini, sampai pada masa peralihan dulu dia juga ada di sini, tidak keluar dari sini karena kebutuhan energi itu disuplai dari Pertamina. Dan saya selalu ingatkan orang Pertamina untuk senantiasa menjaga harga, menjaga kualitas, menjaga performance di sini. Jadi saya ingetin pelayanannya juga sini yang terbaik. Dengan sekarang krisis minyak di seluruh dunia, saya juga ingatkan mereka, please dijaga ketahanan energi di Timor Leste ini. Begitu juga dengan perbankan. Ya, perbankan juga ada Mandiri, ada BRI, dan mereka juga membantu di sini, khususnya ada kemajuan dalam digitalisasi keuangan. Sekarang kan udah bisa pakai Brimo atau Lipin untuk beberapa gerai-gerai atau toko-toko atau restoran sudah bisa membayar. Jadi paling nggak mengeducate teman-teman Timor Leste ini. Jadi saya kira itu penting ya. Selain mungkin ada teman-teman Wasita Karya, Wika, Utama Karya yang ikut membangun infrastruktur vital di Indonesia, di Timor Leste ini, sampai ke terakhir kita sedang membangun bandara runway Nicola Lobato. Dan tentunya yang swasta yang menengah-menengah itu juga restoran-restoran. Sekarang ada beberapa restoran juga baru dari Indonesia, dan kehadiran ini menambah suasana baru di Timur Gili yang paling kelihatan ya. Tapi kita udah mulai menjangkau ke daerah-daerah juga. BRI udah buka di Bakau dan Kursi, dan ini seperti saya sampaikan, kita di sini bukan mencari untung profit saja, tapi kita ikut membangun Timor Leste. Baik Pak, seperti kita tahu bahwa Bapak tidak lama lagi akan pindah tugas ke negara yang baru di New Zealand, di Papua Nugini, Pak. Seperti yang kita tahu, jika ada yang datang harus ada yang pergi, Bapak. Kami ingin tahu, Pak, apa pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada penerus Bapak yang menurut Bapak sudah sangat baik, tapi perlu dikawal terus agar kita tidak kehilangan momentumnya, Pak. Iya, pastinya kita harus ini kan sebagian daripada kalau saya bilang itu rekonsiliasi dalam arti besar ya. Rekonsiliasi ini kan harus dimaknai sebagai membina hubungan, menjaga, memupuk supaya terus naik ya. Jangan kita mundur lagi ke belakang, kita maju ke depan, memupuk yang ada sekarang. Jadi kekuatan kita adalah persaudaraan kita, dan kita sama-sama membangun. Yang tadi konsep no one left behind, ini yang kita jaga terus, kita pelihara, kita tanamkan. Memang masih ada hal-hal yang secara pemerintahan belum selesai, misalnya masalah batas maritim, dan ini kan dalam proses saja, semuanya pasti dalam proses. Dan saya kira ini progresnya cukup banyak ya, cukup maju, dan kita juga sudah mulai di bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu ada namanya bilateral investment treaty. Ini pun kita sudah selesai sebenarnya, hanya menunggu waktu untuk penandatanganan aja. Jadi ini penting untuk teman-teman Indonesia kita bawa ke sini untuk investasi, dan ini akan menjadi bahan untuk negara lain melakukan yang sama. Dan selain itu konektivitas Indonesia Timor Leste kita jajakin. Sekarang lagi cari peluang rute pesawat di Likupang. Ini juga saya pikir perlu, karena setelah masuk ASEAN itu kita harus perbanyak connectivity di semua lini ya. Dan kita juga mikirin kapal penumpang dari Kupang ke Dili, kalau bisa penumpang, jadi dari Dili ini nanti bisa airnya ke Darwin, jadi bisa masuk barang, bisa masuk penumpang. Itu saya kira juga bagus, sudah pernah kita jajakin. Ini lagi proses ya, memang masih ada pembicaraannya. Dan terakhir saya pikir
kelanjutan program kerjasama pembangunan kita adalah beasiswa, pelatihan dan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, itu juga saya pikir kita terus dorong terus ya. Jadi ini semua lini kita lakukan ya. Baik, sudah banyak sekali dukungan yang Indonesia melalui Bapak yang sudah Bapak berikan ke Timor Leste ini Bapak. Kita ingin ke panggung regional sedikit terkait keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Bagaimana Bapak memposisikan Indonesia sebagai kakak yang membimbing Timor Leste tanpa harus menggurui Timor Leste dalam proses integrasinya Timor Leste ke anggota ASEAN? Ya, Indonesia kan termasuk pendiri ASEAN ini. Ya, benar. Ini kakak tua dia bilang, Monggo. Ya, saya pikir Indonesia bangga ya, kita bangga bisa mendampingi Timor Leste menjadi salah satu anggota tetap ASEAN mulai dari 2011 kita dampingi. Memang pasti ada di dalamnya ada proses lah ya. Saat Indonesia menjadi ketua ASEAN 2023 secara resmi Indonesia menyetujui secara prinsip dia diakuin menjadi anggota tetap ASEAN. Dan semua the nextnya kita siapkan. Waktu itu ada namanya roadmap dan itu langsung terus diproses. Indonesia konsisten mendukung Timor Leste dari awal, dan secara konkret misalnya tahun 2023 kita melakukan bantuan pelatihan teknis magang beberapa pegawai negeri Timor Leste di Indonesia sekitar 3 bulan di 3 pilar, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Dan ini saya pikir penting. Pelatihan itu bisa di bagian perdagangan, bea cukai, dan juga ada juga pelatihan penyusunan standar akuntansi publik. Ya, ini juga penting saya pikir untuk Timor Leste. Dan kita juga memperkuat institusi untuk mendukung proses aksesi ASEAN di Timor Leste. Dan kami juga tahun 2024 ini melanjutkan komitmen di bidang reformasi manajemen keuangan, pelatihan eksekutif sistem manajemen keuangan, dan juga beasiswa namanya TIAS, Indonesian Aid Scholarship ya, Indonesian Aid Scholarship, dan juga program beasiswa yang lain juga banyak kita lakukan. Kami memang fokus juga untuk pengembangan SDM di sini, karena kita perlu ada SDM yang kuat, karena Timor Leste ini human resource-nya banyak yang perlu kita upgrade lagi. Dan kami terus untuk mendampingi teman-teman untuk menjadi anggota ASEAN itu perlu ada sumber daya manusia. Kita harapkan nanti tahun 2029 menjadi pada saat keketuaan ASEAN juga bisa berjalan sukses dan baik. Terima kasih Bapak. Kita tadi sudah membahas tentang hal-hal yang formal tentang selama pekerjaan kerja Bapak di Timor Leste ini. Kita ingin sedikit beralih pada yang kita sebut hal-hal catatan pribadi dan harapan Bapak selama Timor Leste ini Bapak. Nah, kami ingin apakah ada satu peristiwa yang menurut Bapak menyentuh hati Bapak selama Bapak bertugas di Timor Leste ini terkait dengan warga-warga lokal di sini, yang membuat kita menyadari bahwa diplomasi itu bukan tentang hal-hal yang formal, tapi diplomasi itu tentang hal-hal yang menyentuh hati manusia Bapak. Silakan apakah ada? Iya, sebenarnya itu banyak Manaju ya. Saya di sini udah banyak mengalami sentuhan-sentuhan yang sangat deep ya, buat saya dan istri saya sendiri ya. Yang paling kalau bisa di salah satu yang urutan yang paling atas itu ialah kunjungan Taus 2024. Bagaimana ribuan peziarah dari NTT juga ikut beribadah pada saat kunjungan di Tasitolu, dan itu luar biasa, disambut hangat oleh Pak Perdana Menteri juga berkunjung ke campnya mereka dikasih satu tempat, dan Bapak juga sumbangin makanan, ini kemarin tuh cukup banyak itu, lebih dari 1.000
kunjungan itu dari sana untuk menikmati misa bersama, dan kelihatanlah situ bagaimana ini satu keluarga, satu rumpun, dan misanya itu kita bisa menikmati bersama walaupun keadaan panas. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang komplain. Kita bubar selesai acara misa itu bisa keluar dengan sama-sama, tidak ada keributan. Walaupun itu sangat ketat. Saya sempat jalan kaki misalnya. Saya merasakan bagaimana kita sama-sama menikmati sambil nyanyi, nyanyi sampai selesai, kita nggak merasakan capek. Paling itu sebenarnya jauh, Pak. Dari tempat acara Tasitolu itu keluar sampai ke dekat airport itu kita jalan kaki tanpa latihan ya. Kadang-kadang kita jalan lari di daerah ini aja, di Kristur aja udah keringatan dan ngos-ngosan. Tapi ini dengan dengan suasana spiritual yang tinggi dan persaudaraan tinggi ini sangat luar biasa saya pikir. Bagaimana orang Timor Leste itu sangat unity dan damai ya. Nah, itu yang pertama. Yang mungkin yang lain juga ada reunifikasi antara orang anak-anak Indonesia yang kembali sini ketemu keluarganya. Itu biasa bisa ketemu udah 40 tahun dari kecil sampai besar ya. Ini juga ya menyentuh kita juga ya. Ada orang-orang yang berpisah lama dan kita kerjasama dengan teman-teman NGO di sini, itu juga ya saya juga melihat ini kita bisa mempertemukan mereka ini. Itu adalah berkat Tuhan mungkin ya, saya pikir itu ya. Dan juga banyak teman-teman yang sakit, yang meninggal, yang kita lakukan di sini. Masyarakat Indonesia kan sangat besar di sini ya. Ada yang sakit parah, kita harus pulangkan. Ada juga yang meninggal. Kadang-kadang ada yang berobat juga dari pulau seberang, Wetar itu masuk ke sini, harusnya ke rumah sakit di Dili ini kita kita bantu. Terakhir kami ada pernah acara Natal bersama dengan gereja paroki Dare. Itu jadi itu ada sekitar 100 penduduk situ ya, sekitar di situ ya, hadir. Kita ada pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Kami bawa juga beberapa suster kita yang ada di sini, dan juga teman-teman dari Atambua. Bagaimana mereka dengan hati yang tulus membantu teman-teman yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Ini juga luar biasa. Saya terharu ya, bagaimana kita itu memang harus terjun ke masyarakat, melihat bagaimana kondisi masyarakat, apa yang bisa kita bantu, dan ada kepuasannya kita bisa dekat dengan masyarakat. Saya kira itu dari yang kesan-kesan yang sebenarnya banyak ya kesan saya, dan nggak bisa dihitung lah ya. Itu udah masuk ke hati yang lubuk yang terdalam, Anjo. Baik Pak, yang terakhir Bapak, yang terakhir kami ingin tahu apa pesan Bapak bagi rakyat Indonesia dan rakyat Timor Leste jika Bapak sudah meninggalkan Timor Leste untuk bertugas di tempat yang baru Bapak. Ya, pastinya harapan saya ini ya sangat mungkin ideal ya. Kita pengen itu Indonesia Timor Leste itu tumbuh bergandeng tangan ya. Karena ini bagian dari proses rekonsiliasi besar terus saja jalannya. Jadi jangan kita lihat ke belakang, banyak lihat ke belakang, ke depan sama-sama lihat ke depan harus apa yang kita lakukan ya. Kita bukan cuma bertetangga sebenarnya, dan kita ini bersaudara ya. Hanya dipisahkan satu negara ya, Timor Leste, ini Indonesia. Dan itu satu pulau aja, jadi garis batasnya pun udah sebenarnya secara ini aja, tapi secara di masyarakat tuh hampir tidak ada pemisahan ya, karena mereka keluarga. Nah, ini yang perlu kita rawat keberagaman persaudaraan yang erat. Ini yang perlu dirawat ya kan. Saya berpesan kepada Bapak Ibu, teman-teman WNI, sebagai wajah Indonesia untuk memelihara hubungan baik. Jadi teman-teman WNI ini jaga hubungan persaudaraan di Timor Leste ini, dan teman-teman Timor Leste juga mari kita sama-sama mendukung pembangunan di Timor Leste ini, berkarya, ikut berkontribusi nyata pembangunan Timor Leste ini selalu saya ingatkan untuk teman-teman masyarakat ini. Jadi kalau bisa saya sering ngasihkan sambutan, namanya kalimat yang saya suka itu Hamutuk Ita Porte, bersatu kita kuat. Ini
perlu kita sama-sama bersatu dulu, hamutuk dulu ya, hamutuk. Jadi persahabatan di Jakarta itu selalu menjadi contoh keberhasilan rekonsiliasi. Nah, ini yang terus kita tunjukkan ke dunia luar, bahwa Indonesia dan Timor Leste bisa melakukan rekonsiliasi yang luar biasa, dan ini untuk kebaikan. Dan ya saya bilang tadi tuh, ini sebagai role model ya untuk dunia internasional. Ini yang sedang digaungkan oleh dua tokoh kita, negara kita sini, Pak Perdana Menteri Sanana Gusmao dan Bapak Presiden Ramos Horta. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin berbagi sedikit apa buat saya pengalaman sangat menyentuh ketika bisa berkenal atau kerja dengan Bapak. Pengalaman pribadi saya itu yang sangat membuat saya tidak bisa lupa sama Bapak adalah Bapak termasuk orang yang yang sekali ketemu dengan kita tidak pernah lupa sama kita. Dan itu buat saya itu sangat luar biasa buat saya. Oh hebat Bapak ini. Baru ini sekali ketemu tapi ingat wajah saya dan ingat nama, dan itu sangat buat saya sangat luar biasa Bapak. Terima kasih untuk kebaikan. Sebenarnya nih saya mau ngajarnya, saya ini kan di satu sisi ini saya diplomat yang ditugaskan di sini. Tapi di satu sisi saya ini adalah manusia juga ya. Saya jadi mix dengan saya sebagai pribadi ya. Saya harus melayani. Kita punya visi untuk melayani juga. Makanya saya tidak pernah ada ketakutan saya kemanapun saya di Timor Leste ini. Saya itu naik sepeda sendiri dari Bebono, naik ke atas ke Manliu naik terus lagi, turun lagi ke bawah. Saya itu karena sendiri saya naik sepeda. Dan di situ saya bertemu banyak saudara-saudara. Dan saya hampir di setiap sudut Dili ini saya kenal. Ya, setiap sudut di Dili ini saya punya teman, punya saudara. Sampai ke atas itu ke Dare itu saya punya teman-teman rumah di sini yang di pelosok-pelosok saya juga ada teman, karena apa ya, satu dari masyarakat Indonesia, teman kantor, teman gereja, even saya di beberapa gereja pastor-pastor sini kan saya personally kenal ya, saya kunjung naik sepeda, dan saya menikmati pertemuan-pertemuan informal dibanding saya dulu harus di meja terus seremonial. Kami itu lebih menikmati hubungan-hubungan personal yang genuine ya. Jadi nggak diatur-atur. Saya lepas jaket saya sebagai duta besar, tapi saya manusia biasa. Saya harus bertemu, saya harus melayani teman-teman saya. Nggak perlu dilayani lagi, saya udah cukup sama saya. Dan itu yang dilakukan juga oleh ibu istri saya untuk melakukan pelayanan di masyarakat. Dan kami ini tim yang satu sama lain menutupi, karena selain kami sebagai petugas pemerintah, pejabat pemerintah, kami juga manusia yang bisa sharing ke teman-teman ya, mau sharing pengalaman, sharing sembako, semua ya kita lakukan. Ini yang ya kami juga mencontoh leader-leader Timor Leste ini, dan semuanya mudah-mudahan ini walaupun kami kecil yang kita lakukan, tapi ini saya pikir bisa berdampak ya. Kita ini hidup harus berdampak sama orang lain, bukan untuk diri kita sendiri, karena kita semua ada waktunya. Saya dulu pun ada waktunya, tapi nilai-nilai value yang harus kita sharing itu akan forever sama orang lain, itu untuk membangun orang lain. Saya kira itu ya, Manjo ya, sukses selalu ya. Jadi kami mungkin dalam waktu dekat akan pindah penugasan kami di PNG Bakunung Gini maupun Resbi. Mohon doa semua teman-teman di Timor Leste. Mohon maaf kalau kami dalam tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan ya, atau yang mungkin silap. Kami dalam hati yang dalam kami tidak ada niat kami untuk menyakitin atau sisi negatif dari orang lain. Semuanya ini dalam konteks untuk membangun hubungan persaudaraan Indonesia Timor Leste. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sahabat BBI, sahabat podcast Cakrawala Indonesia, demikian podcast kita pada hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Timor Leste, Bapak Okto Dorinus Manik. Kita tutup dan akhiri podcast kita pada hari ini, dan kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Harapan kami terakhir Bapak bekerja dengan baik di negara yang baru dan tetap menjadi orang baik Bapak. Amin. Obrigado, Bapak.